Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah rahasia tetap hijau di masa kering. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang 8 yang demikian bunyinya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya, tapi batang air tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan tidak akan kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, makna daripada firman Tuhan itu apa bagi kita? Satu, pada masa krisis, kehidupan kita ditentukan dalam kehidupan rohani, yaitu iman Kristen yang sungguh-sungguh. Di dalam masa krisis masih nampak itu seperti pohon yang hijau terus. Yeremia 17 ayat 18a. Mana yang kedua? Kebal terhadap tekanan keadaan yang kritis. Dia kebal akan karena punya daya tahan yang hebat. Memiliki anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah. Itulah sebabnya dia tahan di dalam masa krisis ini. Yeremia 17 ayat 8b. Mana yang ketiga? Bebas dari penyakit khawatir yang kronis. Yeremia 17 ayat 8c. Kemudian yang keempat maknanya menjadi berkat bagi orang lain. Pada dalam masa krisis, pada penderitaan, tapi tetap dia menjadi berkat bagi orang lain. Memberikan solusi-solusi yang benar-benar positif. Yeremia 17 ayat 8d. Nah, sekarang bagian yang kedua, saudara-saudara, praktek sekarang ini. Bagaimana rahasia tetap hijau di tengah-tengah kekeringannya. Rahasianya apa? Satu, memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Sebelum beraktivitas ini, dia memprioritaskan doa dan firman Tuhan dalam waktu teduh ini, sehingga aktivitasnya nanti diharapkan didoakan terus karena beserta Roh Kudus. Matius 6 ayat 33. 2. Menyaring hal-hal yang buruk dan mengizinkan hal-hal yang baik saja yang boleh masuk dalam dirinya, sehingga imannya tetap sehat, selalu segar, karena di tangan Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 8b. Kemudian praktek yang ketiga, tetap menabur kebaikan di tengah-tengah hal yang kritis ini. Dalam penderitaan tetap dia menabur kebaikan dan berbagi kepada sesama dengan kasih dan senyum kemuliaan Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Praktek yang 4, sukacitanya stabil. Walaupun dalam krisis ini, wajah kemuliaan Tuhan selalu nampak, selalu bersinar terus kepada sesamanya. Habakuk 3 ayat 17-18. Nah, sekarang
Bagian yang ketiga, kesimpulan. Rahasia tetap hidup dalam masa kekeringan, apa kesimpulannya? 1. Selalu mengandalkan Tuhan Allah. Di setiap segala sesuatu kehidupan selalu diandalkan Tuhan Allah. Yeremia 17 ayat 7-8. 2. Diberikan nutrisi atau vitamin harian secara rohani yang benar dan baik, yaitu dengan doa, dengan firman Tuhan. Itu sebagai vitamin, nutrisi, sebagai nafas kehidupannya. Mazmur 1 ayat 2-3. Kesimpulan yang ketiga, puncak kemenangan imannya, hidup dalam rohani, itu puncaknya di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Apa yang diserap dari firman Tuhan dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dalam kritis, dia tetap melakukan firman Tuhan. Karena itu imannya begitu. Habakuk 3 ayat 17-18. Kemudian kesimpulan yang keempat, sadar kan kerapuan dirinya. Oleh sebab itu selalu mohon hikmat kepada Tuhan, supaya dirinya memiliki rahasia yang tetap hijau di tengah kekeringan. Mohon hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan hikmat. 2 Korintus 4 ayat 7. Kesimpulan yang 5, dia diet rohani yang sejati, mengkonsumsi firman Tuhan secara terus menerus, tidak habis untuk selama-lamanya. Matius 4 ayat 4. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan terus berdoa pada saudara dan saya memiliki rahasia tetap hijau di dalam masa yang kering, di dalam masa kritis, di balik yang tidak baik-baik saja, tetap saudara memiliki rahasia yang teguh, tetap hijau selamanya. Immanuel.